Apa yang satu? Bekerja. Yang kedua melanjutkan. Yang B wirausaha. Kuasai teknologi karena kalian hidup bukan di masa lalu tetapi sekarang dan akan datang. Jadi hari ini tuh kita lagi berada di ruang meeting room yang ada di SMK Negeri 10 Surabaya. Nah, kegiatan hari ini tuh akan ada apa aja ya? Kira-kira ada apa aja sih Nuri kegiatan hari ini tuh? Hari ini tuh kita bakal wawancara para guru-guru yang akan menuju masa purnanya. Terus selanjutnya yang terakhir bakal ada pesan-pesan dari para guru ini juga. Wah, sangat-sangat keren ya teman-teman. Untuk acara kali ini sangat ya mungkin sedikit menaruh bawang, kayak kita lagi sedih-sedihnya, tapi kita juga ada bahagianya gitu ya Nur. Iya, betul. Oke, gak usah berlama-lama ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan juga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bu Elis dan juga Pak Ponang, sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya nggak sih Nuri? Iya. Karena kan pepatah tuh mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadinya kita mau kenalan dulu nih sama sobat-sobat Office dan Expert. Untuk yang pertama saya Gesti Lansari, saya dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2 dan rekan saya Nafisa Fazan Nuri dari kelas 11 MBK 4. Oke teman-teman, sekarang nih untuk perkenalan kita kan udah selesai nih teman-teman. Sekarang kita mau perkenalan dulu nih sama guru-guru keren yang ada di samping kita. Oke, mungkin perkenalan dimulai dari Belis terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya Elizabeth Andriana Tias. Saya guru SMK Negeri 10 Surabaya sejak tahun 1991 yang sebentar lagi akan masuk masa purna. Begitu. Baik, oke mungkin selanjutnya perkenalan dari Pak Ponang, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ponang Dihananto, kebetulan asli Jogja, jadi mungkin cengkoknya beda, bahasa Indonesianya beda. Guru matematika sejak tahun 1994 dan sekarang November sudah pensiun. Terima kasih. Oke, keren-keren sekali ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari tahun pengajarannya nih bahwa beliau ini adalah guru-guru terlama yang udah mengajar di SMK Negeri 10 Surabaya ini. Iya, betul. Sangat keren sekali ya Nur ya. Keren banget. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak Ibu, kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya Pak Bu. Oke. Ya. Mungkin kita mau tahu nih Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu itu mengajar di SMK Negeri 10 Surabaya ini kan dengan mata pelajaran yang berbeda. Mungkin dari Bu Elis terlebih dahulu, dari 1 sampai 10 mungkin rasa senang Bu Elis terhadap mata pelajaran yang Bu Elis bagikan atau kembangkan ke para murid-muridnya itu seberapa besarnya? Kalau antara nilai 1 sampai 10 karena saya ngajar kewirausahaan ya 9,5. Karena kebetulan di masa sekarang itu kan musimnya lagi naik-naiknya daun berwirausaha. Iya, betul. Ya, kebetulan juga saya ini sedang merintis usaha kecil-kecilan untuk masa pensiun nanti. Seperti itu. Mungkin untuk Pak Ponang dari 1 sampai 10 skala mata pelajaran yang Pak Ponang berikan kepada teman-teman SMK Negeri 10 Surabaya kira-kira berapa Pak? Untuk saya mungkin karena pelajaran matematika itu termasuk salah satu pelajaran yang tidak disukai anak-anak. Sehingga respon dari anak-anak ke pelajaran ini ya cukup sebetulnya hampir 8,5 menurut saya untuk skala 1 sampai 10. Oke. Mungkin dari Bu Elis tadi ada beberapa wirausaha yang telah dijalani Bu Elis. Kira-kira para sobat-sobatnya pada kepo nggak? Apa sih wirausaha apa sih yang dijalani Bu Elis selama ini? Boleh Bu Elis jawab mungkin? Terima kasih. Ya, usaha yang sedang kami jalankan ya membuat makanan yang sedang disukai anak-anak muda seperti salad buah, salad sayur, dan sekarang ini sudah merambah ke pembuatan cookies.
Kebetulan kami juga sudah mendapatkan NIB dan sertifikat halal. Wah, keren Gitu. banget. Jadi para sobat-sobat office expertnya nih yang mau berwirausaha wajib nih berkontribusi sama Bu Elis untuk tanya lebih lanjut lagi seperti itu ya Bu Elis ya. Oh kira-kira Bu Elis buka enggak ini mata pelajaran mungkin les-lesan atau bagaimana seperti itu untuk mengajari murid lebih lanjut atau lebih dalam lagi mungkin seperti itu. Kalau untuk membuka les-lesan, sementara tidak dulu. Untuk ini aja lah, pribadi dulu, nanti kalau sudah berkembang, baru nanti mungkin ke depannya baru kami mengajari yang lain. Toh, kami juga sudah memberikan banyak kepada siswa waktu di kelas 11, kelas 12, bagaimana berwirausaha. Tergantung siswanya mau berwirausaha atau tidak. Karena apa? Lulusan SMK itu ada BMW. Apa yang satu? Bekerja, yang kedua melanjutkan, yang B wirausaha. Kalau tidak melanjutkan, tidak bekerja, tujuan akhir bisa berwirausaha. Oke, ya itu dari Bu Elis untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dilanjut dari Nuri untuk pertanyaan yang kedua. Iya, ini untuk Pak Ponang, kira-kira Bapak ini ada metode pembelajarannya nggak kalau semisal sedang mengajar matematika gitu? Terima kasih. Untuk matematika itu ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama logika, yang kedua itu harus ngerti operasi matematika atau namanya hitung-menghitung. Kemudian yang ketiga banyak latihan soal. Kemudian untuk kurikulum yang baru itu pendekatannya sebetulnya menggunakan digital atau istilahnya bisa menggunakan HP atau laptop. Sehingga pendekatan saya selama saya ngajar di SMK 10 sebetulnya sudah lama, kurikulum 2013 saya sudah menggunakan pendekatan menggunakan Excel atau bisa menggunakan komputer atau HP, sehingga anak-anak bisa mengecek antara hasil perhitungan secara teori dengan hasil pengerjaan menggunakan HP, sehingga jawabannya tepat, sehingga soal yang sulit nanti anak-anak bisa menganggap bahwa sebetulnya semua soal bisa dikerjakan apabila melakukan langkah-langkah 3 tadi. Logika, kemudian aritmatika atau operasi hitungnya, yang ketiga latihan soal. Mungkin. Iya, Pak Bonang ini hebat ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak mulai dari kurikulum 2013 sampai ke kurikulum Merdeka ini, metode pembelajarannya itu semakin berkembang. Terus dari metode yang Bapak sampaikan itu ada nggak hambatan dalam menyampaikan metode tersebut? Untuk hambatan sebetulnya tidak ada karena anak-anak semuanya sudah pegang HP, di mana HP itu bisa mengakses untuk Excel. Jadi pendekatan saya memang menggunakan Excel. Saya kira untuk alat anak-anak tidak ada masalah. Oke. Ya boleh dilanjut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bu Elis, tidak jauh dari pertanyaan dari yang disebutkan dari Nuri tadi. Menurut kan Bu Elis ini kan udah mengajar dari tahun 1900 ya Bu ya? 1991. Sudah lama ya, 1991 teman-teman. Jadi untuk dari tahun 1991 dengan tahun 2024 ini, perbedaan apa sih yang sangat-sangat dirasakan dari Bu Elis dari masa-masa itu gitu? Apakah ada perubahan atau sama saja atau mungkin ya agak anjlok sedikit atau bagaimana seperti itu? Iya, seperti itu. Banyak perubahan. Karena loncatan itu juga ya jaraknya itu jauh. Kalau dulu perubahannya mungkin sedikit.
Tetapi dengan teknologi yang sekarang, lompatan-lompatan perkembangan itu sangat jauh sekali. Karena apa? Contohnya begini, saat kami mengajar dulu, awal, siswa itu dilarang bawa HP enggak? Ingat? Oh iya, Ya, ingat. sangat Iya, HP. dilarang banget. Sekarang siswa dilarang membawa HP, gurunya menerangkan. Iya, Siswa memperhatikan. betul. Dengan adanya HP boleh dipegang, boleh masuk dibawa, akhirnya anak-anak tidak memperhatikan gurunya. Entah itu main game, entah itu WA atau lain sebagainya. Tetapi sekarang dibalik, penugasan dengan HP. Silahkan belajar dari HP. Mencari tahu ilmu dari HP. Sehingga gurunya tinggal memberi penugasan. Silahkan membuka HP. Jadi ada lompatan-lompatan ya yang semakin mempercepat perkembangan ilmu dengan adanya HP. Tergantung kalau HP itu digunakan dengan baik, dengan tidak baik atau tidak dengan bijaksana, hasilnya tidak. Tetapi kalau penggunaan HP itu bagus, yang menggunakan itu bijaksana, ya akan menghasilkan sesuai yang baik. Oke, terima kasih Bu Elis. Terus kalau untuk dari Pak Ponang, gimana tanggapannya Pak untuk dari tahun pengajaran Bapak dari awal sampai ke tahun sekarang? Kira-kira gimana sih itu perkembangannya menurut Pak Ponang? Untuk perkembangan, karena yang namanya kurikulum itu kelihatannya setiap 5 tahun ada perubahan kurikulum. Saya ngajar 94, waktu itu pendekatan yang lebih banyak ke geometri, aritmatika, sama statistik. Kemudian kurikulum 2013 ada tambahan lagi, kalau sesuai jurusannya, misalnya multimedia berarti ada matematika teknik, kemudian ada matematika bismen, ada matematika OTKP kalau istilahnya sekarang. Jadi di kotak-kotak sendiri-sendiri. Sebetulnya basisnya sama, hanya praktek di keseharian nanti apabila anak-anak mendapatkan ilmu dipraktekkan itu bisa berbeda-beda. Nah, yang terpenting dasar atau basic ini. Kebetulan saya kalau memberi materi luas, jadi hampir saya samakan dengan anak-anak SMA. Jadi kalau misalnya diadu istilahnya dengan anak SMA, saya yakin tidak akan kalah anak SMK dengan SMA. Karena materi saya berikan hampir sama dengan anak. Kemudian pada saat saya jadi guru juga pernah mengantar anak siswa juara Olimpiade Matematika SMK Provinsi. Pernah juara 1, pernah juara 2, terus kan ada Pak Koko buat sini itu harapan 1, ada yang juara 3. Jadi sebetulnya anak-anak dulu dengan sekarang, karena bagi Bapak Ibu guru untuk ngajar matematika itu kan ilmunya sebetulnya sama. Iya. Yang berbeda zamannya, yang berbeda orientasi kurikulum. Nah, dari perbedaan kurikulum 1, 2, dan seterusnya sampai kurikulum sekarang, mungkin penekanannya itu yang berbeda. Sehingga pengajarannya juga berbeda. Malah awal tahun 2000-an, jadi 2001, itu anak-anak matematika saya ajak ke lab juga. Kebetulan waktu itu saya mengajar semua mata pelajaran untuk KKPI atau teknologi komputer, sehingga sering saya banyak di lab, ngajar matematika juga menggunakan lab sebagai media pengajaran. Nah, untuk yang tahun ini, karena anak-anak megangnya bukan komputer di lab, tapi megangnya HP di kelas, maka pendekatan saya menggunakan media HP. Gitu, yang ada perbedaan dari masa ke masa. Oke, terima kasih ya Pak Ponang, penjelasannya sangat detail banget, terus hebat banget pembelajarannya Pak Ponang itu sampai bikin murid-muridnya berprestasi. Tuh.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih, sebelum mengarah ke pesan dan kesan, mungkin terakhir kita mau tahu nih kegiatan apa sih dari Boris dulu ya, kegiatan apa sih Boris yang akan Boris lakukan setelah menghadapi masa purna ini? Apa yang akan Ibu lakukan, kesibukan apa aja seperti itu? Ya, oke. Ya. Memasuki masa pensiun. Ya. Iya. Banyak yang akan kami lakukan. Kalau kami tidak diam, masih bisa bermanfaat untuk orang lain, ya mungkin kami di kegiatan sosial. Ada kelompok lansia di Keputih yang sudah kami bisa gabung, ada kelompok Poktan, ada Poktan itu kelompok tani di Keputih, kami sudah gabung, ya untuk mengisi waktu di hari-hari tua dan masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, mungkin Ya, kalau untuk Pak Ponang sendiri, apa kesibukan yang bakal Bapak lakukan untuk menghadapi masa purna? ya untuk mengisi setelah melewati masa purna Pak Ponang? Untuk saya, karena saya itu basicnya matematika, orangnya eksak, mikir terus mungkin untuk pensiun saya ngedem pikiran istilahnya. Sebetulnya ada banyak peluang karena tahun depan ujian nasional mau diberlakukan lagi. Sebetulnya saya bisa beri semacam bimbingan atau apa secara profesional. Tapi kelihatannya karena anak saya hanya satu, kebetulan jauh, Jakarta, mungkin nanti kalau dipindah ke IKN, mungkin saya gabung ke IKN untuk membersamai anak saya. Mungkin itu. Yang kedua, saya jadi guru itu macam-macam. Yang belum pernah itu guru agama, guru penjas. Yang ngetik saya pernah di perkantoran pernah saya ngajar macam-macam, semua pelajaran IPA, IPS pernah. Apapun istilahnya materi baru diberikan ke saya waktu itu. Jadi, mungkin karena sudah terlalu banyak apa yang dipelajari, ini untuk yang belum tercapai tadi ada 2. Pelajaran agama saya belum pernah ngajar agama, pendidikan jasmani saya belum pernah ngajar pendidikan jasmani. Mungkin saya 2 itu saya ingin dalami sehingga nanti bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kalau penjas ya mungkin olahraga sehari-hari, lari, dan seterusnya. Agama mungkin nanti saya memperdalam agama untuk diri saya sendiri dan mungkin keluarga saya. Itu kegiatan yang ingin saya capai. Iya, hebat. Ini keren banget sih Bu Eli sama Pak Ponang. Kayak kesibukannya tuh bener-bener kayak bermanfaat banget buat mereka di masa setelah mereka purna gitu. Jadi mereka lebih banyak kesibukannya. Mereka itu lebih suka ke arah sibuk nih teman-teman. Iya. Jadi nggak ada waktu kosong buat para beliau-beliau ini untuk beristirahat sebentar. Jadi mereka tuh sangat aktif sekali. Iya, apalagi Pak Ponang. Iya, kita tuh melihat Pak Ponang sepeda itu kayak wah, seperti tenaga masih muda sekali. Iya. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih pertanyaan dari kita berdua, Pak. Tapi sebelum kita closingan nih, Pak, kira-kira apa aja sih pesan dan kesan dari Pak Ponang untuk siswa-siswi SMK Negeri 10 Surabaya? Terima kasih. Yang pertama, kalian sebagai anak dari Bapak Ibu kalian, di tugas siswa sebagai anak yaitu untuk belajar di sekolah dengan baik. Sehingga harapan orang tua sesuai dengan harapan orang tua, sesuai dengan cita-cita kalian, sehingga bisa terwujud, usahakan secara maksimal. Jangan dikecewakan kedua orang tua kalian. Itu pesan saya. Yang kedua, kuasai teknologi. Karena kalian hidup bukan di masa lalu, tetapi sekarang dan akan datang. Kelihatannya nanti teknologi yang akan menguasai dunia selanjutnya. Maka kuasai teknologi yang terbaru, bisa lewat YouTube, bisa dipelajari sendiri, bisa lewat internet atau media sosial lainnya secara
mandiri. Yang ketiga, jangan lupa sebagai insan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong jangan sampai lupa kewajiban dan tugas sebagai orang yang beragama. Mungkin itu ketiga. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Bonang, Bonang atas menyentuh sekali. Ya. Selanjutnya mungkin Dari Bu Bu Elis Elis. pesan-kesannya untuk siswa Silahkan. SMK Negeri 10 Surabaya. Pesan dulu ya. Pesan. Boleh, Ya, boleh. boleh. Pesan ada pesan. Ya. Kalau pesannya selama kami mengajar ya bagus, baik. Setiap tahun meskipun anaknya berbeda, tapi nanti lulusannya tetap jadi lulusan SMK 10. Iya. Pesan bagaimana di SMK 10 itu toleransinya bagus, kekeluargaannya bagus, itu pesan kami selama kami ada di SMK 10. Sejak dulu kami masuk sampai ini pensiun, pesan kami itu baik untuk SMK. Dulu SMEA 3, sekarang SMK 10 tetap baik. Sekali lagi toleransinya bagus, kekeluargaannya bagus. Itu pesan kami. Ya. Kalau pesan kami, tentunya pesan ini untuk anak-anak ya. Ya. Yang saat ini atau yang akan datang atau yang sudah lulus. Tetap menjadi anak yang terbaik. Yang berbudi, luhur, dan tetap berkarakter. Jangan mengecewakan orang tua, jangan mengecewakan sekolah. Sangat terharu ya teman-teman dari Menyentuh hati pesan banget. dan kesan dari beliau-beliau ini. Nah, untuk closingan nih Ibu Bapak seru-seruan aja sih. Mungkin kan selama mengajar nih Bapak Ibu, kira-kira ada salah satu, kan ini kan jurusan di SMK Negeri 10 ini sangat banyak ya Ibu. Ya. Mungkin nih yang masih lengket di pikiran Bu Elis dan juga Pak Ponang yang susah buat apa ya, yang sepertinya sangat-sangat Berkesan. melekat ya, berkesan lah untuk Pak Ponang dan juga Bu Elis. Itu mungkin dari jurusan apa ya? Ya mungkin dari Pak Ponang dulu, boleh? Kalau saya pernah jadi wali kelas di OTKP tahun yang lalu kalau nggak salah, zamannya Mairo. Jadi ada semacam prank anak-anak sekarang. Padahal itu waktunya ulang tahun saya. Jadi saya di-prank seolah-olah anak-anak ada masalah antara satu anak dengan lain, sehingga seperti orang Berantem pada umumnya. berantem. Dan Iya. saya itu orangnya sebetulnya sangat sabar sebetulnya. Kemudian sangat tidak keras terhadap anak. Karena ada situasi semacam itu, saya bisa keras. Anak-anak sebetulnya kaget tapi mau menahan ketawa. Nggak tahunya saya di-prank saat ulang tahun saya. Mungkin itu yang saya. Oke, di masa ulang tahunnya Pak Ponang seperti itu. Ya, mungkin dari Ibu Elis gimana? Kalau saya terkesannya itu bukan perjurusan, karena kami pernah terlibat di lingkungan hidup. Kebetulan meskipun kami tidak mengajar di jurusan waktu itu multimedia, tetapi kami terkesan sekali dengan anak-anak multimedia waktu itu, waktu mengawali ada kegiatan lingkungan hidup. Sekali lagi, kami sangat terkesan dengan anak-anak yang worth it waktu itu untuk bisa menciptakan bagaimana lingkungan hidup di SMK 10 itu dari awal, dari nol, sampai mencapai pada Adiwiyata nasional. Bagaimana mengawalinya ada hutan di dalam sekolah, bagaimana ada bank sampah. Kalau sekarang anak-anak itu mengumpulkan sampah, duit dulunya. Karena ada kebutuhan dia mencari botol. Kalau dulu tidak. Iya. Ada bank sampah. Kalau dulu mencari botol supaya lingkungan sekolah bersih. Beda kan? Iya. Nah, bonusnya botol dikumpulkan ditukar dengan uang. Kalau sekarang tidak, tanda kutip loh ya. Kalau sekarang enggak, ada kegiatan, nggak ada duit, kumpulkan botol. Sehingga setiap unit kadang-kala berebut botol. Iya. Sekarang. Betul. Kalau dulu tidak. Ada lingkungan hidup, ada yang bagian bank sampah istilahnya. Nah, bank sampah inilah yang membersihkan lingkungan SMK 10 dengan mencari botol-botol bekas. Dikumpulkan.
beda. Nah, dari situ anak-anak meskipun kami tidak mengajar karena mereka aktif di lingkungan hidup, kami terkesan sekali. Jadi itulah yang terkesan selama ini bagaimana mengawal SMK 10 sampai mencapai di Adiwiyata Nasional ya, Nasional. Karena waktu itu memang dari nol SMK 10 pernah mendapat penghargaan hutan dalam sekolah. Bukan sekolah dalam hutan. Beda ya. Iya. Kalau sekolah dalam hutan kayaknya kita yang ada di dalam hutan. Iya. Waktu itu bukan hutan ya yang ada di dalam sekolah. Bagaimana hijaunya SMK 10 Bang. Tidak ada banjir meskipun hujan deras. Karena apa? Anak-anak membuat biopori. Ya. Kita menang sampai membuat berapa lubang biopori. Sehingga banyak resapan waktu itu ya Pak Konang ya. Itu mungkin yang kepingin kami mengajak kembali kepada anak-anak sekarang, generasi muda, bagaimana aktif kembali di lingkungan hidup. Bagaimana kita peduli dengan lingkungan hidup. Karena kita yakin kalau banyak pohon, berarti kalau ada pohon, banyak mengeluarkan apa Pak Kona? Oksigen. Padahal oksigen itu dibutuhkan oleh manusia. Sekali lagi, tetap semangat anak-anak. Ya, bagaimana kalian bisa mengajak teman-teman kalian, bisa aktif kembali di kegiatan lingkungan. Lebih mencintai. Lebih mencintai. Bukan lagi mencari untuk uang. Iya. Jangan cuan-cuan aja, tetapi bagaimana sekolahku bersih, aku dapat bonus. Iya, betul. Ya, berarti kalau untuk Bu Elis dan Pak Porang ini ternyata jurusan multimedia sama ODKP. Ya, karena di hari spesialnya beliau diberikan kejutan yang sangat terkesan dan sangat-sangat bisa memberikan kelengketan atau kehangatan yang ada di dalam diri berkesan banget untuk Bu Elis dan Pak Porang. Dari Bu Elis dan Pak Porang, terima kasih telah mengajak kita dengan hati yang ikhlas dan ketekunan yang sangat-sangat istimewa untuk kita. Terima kasih telah memberikan banyak pengajaran, kesan dan pesan juga. Semoga Bu Elis dan Pak Porang sukses ke depannya dan juga selalu panjang umur, sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Mungkin itu saja dari kita. Kita akhiri semuanya. Bye semuanya. Bye.